Halo Basis, kembali lagi bersama saya, Risman Maulana Yusuf, dan kali ini kita akan membahas tentang 3 pemicu kebakaran hutan dan lahan atau biasa yang disebut dengan karhutla yang menimpa dan terjadi di saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan. Nah, tanpa menunggu lama-lama, mari kita bahas tipis-tipis, seruput dulu kopinya karena ini menjadi topik yang sangat menarik. Pemicu pertama adalah orang seperti kita. Ya, benar sekali. Manusia. Kadang di Kalimantan, dalam proses pembukaan lahan, mereka menggunakan cara yang dianggapnya lebih murah dan bisa atau mampu menekan biaya operasional. Ya, benar sekali. Dengan cara melakukan pembukaan lahan secara dibakar. Nah, hal ini tentunya menjadi pemicu karhutla yang terjadi saat-saat ini di Kalimantan. Lalu ditambah dengan musim kemarau yang semakin memperparah dan merembet ke wilayah-wilayah lain, dan hal ini tidak bisa lagi dicegah karena sudah menjadi berita nasional. Lalu, api yang awalnya terbatas hanya untuk pembukaan lahan saja, karena ditambah dengan kombinasi kemarau dan juga El Nino, hal ini justru makin memperparah dan meluas dari yang kita duga. Dari yang tadinya mungkin hanya untuk pembukaan lahan, tapi malah jadi permasalahan dan kebakaran. Waduh. Yang kedua, bertepatan antara El Nino dan musim kemarau. Sebetulnya El Nino dan musim kemarau ini adalah suatu kondisi yang berbeda. Tetapi saat El Nino dan kemarau ini terjadi pada waktu bersamaan, maka menjadi kombinasi yang sangat mematikan. Dan pada puncaknya, El Nino terjadi pada bulan Agustus sampai September. Dan tentunya video ini dibuat pada bulan Agustus tahun 2026. El Nino adalah sebuah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Dan di Indonesia, ini sering terjadi di bulan-bulan yang berbeda. Dari tahun 1997 sampai sekarang 2026, tahun inilah yang paling ganas karena disebut dengan El Nino Godzilla. Lalu, hal inilah yang menjadi pemicu yang kedua. Kita lanjut yang menjadi pemicu yang ketiga. Gambut menjadi penyimpanan bara di tanah. Ada fakta unik bahwa setiap lahan atau gambut yang berhasil dipadamkan ternyata masih mengandung sisa asap-asap yang dapat berpotensi menjadi api di kemudian hari. Dengan syarat apa? Betul, apabila kelembaban air mengering dan juga ditambah dengan dorongan angin yang dapat menjadi dorongan eksternal yang bisa membuat kebakaran itu terjadi kembali. Barangkali hanya itulah 3 pemicu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, dan di akhir kata semoga ini lekas membaik dan saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan bisa hidup dengan rasa aman dan tenang. Semoga pemerintah menyelesaikannya dengan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. See you.